Silakan menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada, jumpa lagi dengan saya dalam kanal Ahmad Mutakilah. Pada hari ini kita akan mengkaji tentang surat An-Nasr beserta terjemahannya per kata, juga ditambah sedikit tafsirnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita dapat memahaminya dan dapat diikuti pada video berikut ini. An-Nasr adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam peristiwanya tentu saja ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu sebuah revolusi yang terjadi di kota suci Mekah, ya. Revolusi tak berdarah. Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah yang diturunkan di Mekah sesudah surat At-Taubah. Dinamai An-Nasr atau pertolongan diambil dari perkataan Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat ini. An-Nasr artinya pertolongan. Selanjutnya adalah pokok-pokok isinya. Janji bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kemenangan. Perintah dari Tuhan adalah agar bertasbih, memujinya, dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Sebab-sebab turunnya ayat atau surat ini disebut dengan Asbabun Nuzul. Pada tanggal 10 Ramadan atau tahun ke-8 kenabian, katakanlah tahun ke-8 Hijrah atau 630 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 10.000 pasukan memasuki kota suci Mekah. Ketika sampai di Zutua, Nabi Muhammad membagi pasukannya yang terdiri dari 3 bagian. Masing-masing adalah: yang pertama, Khalid bin Walid memimpin pasukan untuk memasuki kota Mekah dari bagian bawah. Kedua, Zubair bin Awam memimpin pasukan memasuki kota Mekah bagian atas dari Bukit Kada dan menegakkan bendera di Al-Hajun. Selanjutnya, Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin pasukan dari tengah-tengah lembah hingga sampai ke Mekah. Menurut pendapat lain, 4 bagian pasukan, bagian yang keempat dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, memimpin orang Madinah supaya memasuki kota suci Mekah dari arah sebelah barat. Selanjutnya, Nabi meminta kepada para pemimpin pasukannya untuk menyatakan Al-Yaum Yaum Al-Marhamah. Artinya, hari ini adalah hari kasih sayang. Tentu saja, penduduk Mekah merasa senang dan tidak melakukan perlawanan. Bahkan mereka menyambut dengan baik kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam. Itulah yang disebut dengan pertolongan Allah. Suratnya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya perkata adalah idza, apabila,
Jaa, telah datang. Nasru, pertolongan. Allah, yaitu Allah. Wal fath, dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aita, dan kamu lihat. An-nasa, manusia. Yadkhuluna, masuk. Fi, ke dalam. Dini, agama. Allah, Allah. Afwaja, berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi, dengan memuji. Rabbika, Tuhanmu. Wastaghfir, dan mohonlah ampun. Innahu, sesungguhnya dia. Kana, adalah. Tawwaba, maha menerima taubat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah maha penerima taubat. Para pemirsa, dikisahkan pertolongan Allah datang pada saat Fathu Makkah. Tiada perlawanan terhadap pasukan Islam, sebab Nabi Muhammad SAW menjamin keamanan kepada para penduduk Mekah. Penduduk Mekah berbondong-bondong memeluk agama Islam. Atas karunia Allah tersebut, Nabi Muhammad SAW selalu bertasbih, bertahmid, dan beristighfar kepada Allah dengan ucapan Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Maha suci Allah, segala puji baginya, aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Peristiwa penaklukan kota Mekah ini pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, dan Rasulullah SAW wafat pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Hikmah dari surat An-Nasr
Yang pertama sebagai kabar gembira. Sesuai dengan namanya yang memiliki makna pertolongan, surat An-Nasr ini memiliki keutamaan sebagai kabar gembira kepada Rasulullah SAW yang karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang pada peristiwa Fathu Mekkah. Yang kedua, berbondong-bondong masuk Islam para penduduk Mekah tersebut. Keutamaan berikutnya itu selepas peristiwa Fathu Mekkah, banyak orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Hal tersebut terbukti hingga saat ini bahwa Islam adalah agama yang jumlah pemeluknya sangat besar dan akan terus bertambah. Yang ketiga, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan lainnya yaitu surat An-Nasr sebagai bukti bahwa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu benar-benar menjadi kenyataan, yakni adanya peristiwa Fathu Mekkah serta banyaknya orang-orang yang memeluk agama Islam. Yang keempat, sebanding dengan seperempat Al-Quran apabila membacanya. Keutamaan membaca surat An-Nasr berikutnya yaitu siapa saja yang membaca surat An-Nasr setiap hari, maka ia seperti membaca seperempat Al-Quran. Hal tersebut juga tercantum dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Surat Idza Jaa Nasrullah wal Fath sama dengan seperempat Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi. Pelajaran atau pesan atau amanat dalam surat tersebut yaitu tidak dendam. Sekalipun pada mulanya umat Islam diusir dari kota Mekah dengan kejam oleh kafir Mekah, lalu kaum muslimin kembali ke Mekah ternyata membawa perdamaian dan kasih sayang, padahal memiliki pasukan yang besar dan kekuatan yang sangat tangguh dan penuh. Islam hendaknya harus terus didakwahkan dan disebarkan ke seluruh bumi untuk memperoleh kemenangan dan menambah jumlah pemeluknya, serta kualitas maupun kuantitasnya. Kemenangan dapat diperoleh dengan mengedepankan kedamaian dan kasih sayang antar sesama sebagai cermin Islam rahmatan lil alamin. Dengan begitu, Islam akan terus bertambah kualitas dan kuantitasnya. Bila mendapatkan kemenangan dalam berdakwah, hendaklah kita selalu bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu seterusnya agar kita selalu istiqomah dalam beragama dan terus menyebarkan kebenaran ataupun dinullah agar kita selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah para pemirsa dalam kajian surat An-Nasr yang tadi sudah kita simak dan sudah ditampilkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.